Swastiastu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia buat rekan-rekan CGP Kabupaten Tabanan yang hebat-hebat. Dalam kesempatan hari ini yang akan melaksanakan praktek coaching bersama dua rekan CGP lainnya, yaitu Bapak Wayan Suwece dan Bapak Khayat Rudi. Untuk itu kami di sini mengambil 3 peran, yaitu sebagai coach, sebagai coaching, dan sebagai observer. Untuk itu mari kita simak video. Om Swastiastu, Bapak Rudi. Swastiastu, Pak Yan Suwece. Gimana nih Pak Yan? Gimana kabarnya nih? Ya kabarnya sih biasa-biasa, ini lagi lesu, terus istri bermasalah, juga Pak Arun saya juga ada masalah, jadi bingung untuk saya ini sekarang. Ada yang diomongin Pak Yan? Pastilah Pak, bukan masalah istri ya, nanti ya, masalah istri beda. Ini masalah tentang kenakalan, kedisiplinan anak-anak dalam belajar. Akhir-akhir ini saya merasakan kedisiplinan anak-anak itu sangat turun sekali Pak, dimana mungkin ini faktor dari new era ya, belajar di era baru. Kalau mereka itu biasa belajar sambil bangun tidur, dan begitu di new normal ini benar-benar karakter itu masih terbawa sekali ke sekolah ini. Oh, jadi Pak Yan Eca jadi mau ngomongin masalah kedisiplinan ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mau Pak Yan Eca dapatkan dari pembicaraan itu? Begini Pak, saya sudah melakukan pemetaan di kelas terkait kedisiplinan anak yang menurun akhir-akhir ini, karena kedepannya kalau saya tidak lakukan pemetaan dan tidak mencari solusi dan saya tidak diskusikan dengan ahlinya Bapak Rudi, nanti akan berimplikasi besar terhadap kelas-kelas yang lain. Karena dalam proses pembelajaran, kedisiplinan itu merupakan kunci utama sebuah kesuksesan dalam mencapai tujuan pembelajaran Bapak. Jadi saya bisa tangkap apa yang Pak Yan Eca mau sampaikan, jadi tentang kedisiplinan, karena kedisiplinan itu berperan penting Pak Yan ya dalam kesuksesan anak-anak nanti. Nah, menurut Pak Yan Eca itu apa sih arti kedisiplinan itu menurut Pak Yan? Kedisiplinan adalah sebuah ketaatan sikap, karakter, dan mental, terutama di bidang akademik, yaitu ketaatan di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, itu sangat berperan sekali terhadap sistem atau pola belajar anak. Karena dengan disiplin, di mana kita tahu hanya kedisiplinan yang akan bisa mencetak seseorang menjadi sukses. Kalau mereka sudah disiplin di kognitif, karakter, psikomotorik, terlebih karakter, maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita menjadi sebuah pelajaran di kelas akan semakin berkualitas. Benar sekali Pak Yan ya. Jadi kedisiplinan saya tangkap di sini menurut Pak Yan itu adalah ketaatan anak Pak Yan ya. Nah, misalkan di Pak Yan Eca, kalau misalkan dinilai Pak Yan ya dari angka nilai 1 sampai 10, menurut Pak Yan Eca kedisiplinan murid-murid Pak Yan Eca ini saat ini itu berada di posisi mana Pak Yan? Itulah Pak Rud, karena dari analisis nilai komparasinya itu mungkin anak-anak masih ada di grade 6 ke bawah Pak Rud. Jadi sangat memprihatinkan sekali dari fakta yang saya alami di kelas. Nah, itu di sini saya ingin berdiskusi, ingin berkolaborasi dengan Pak Rud biar ada jalan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas, potensi, dan kompetensi diri anak. Iya. Jadi menurut Pak Yan Eca itu nilai daripada murid Pak Yan Eca itu masih berada di posisi 6 Pak Yan ya, 6 ke bawah. Nah, jadi kalau seperti itu Pak Yan, jadi harapan Pak Yan nanti Pak Yan Eca tentang kedisiplinan murid itu, nanti harapan Pak Yan itu sampai ke nilai berapa Pak Yan Eca? Kalau ini karena masih mengawali di new era atau pembelajaran era baru, kalau kita mencari nilai 10 kan sudah impossibility, ketidakmungkinan, karena sebuah pencapaian yang sempurna itu perlu proses. Paling tidak dia ada di grade 8 lah. Oke.
ke grade 8 Pak Yan ya, ke nilai 8. Nah, jadi harapan Pak Yan Eja yang awalnya nilainya 6 ke bawah itu supaya bisa ke nilai 8. Nah, menurut Pak Yan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai 8 itu Pak Yan? Menurut Pak Yan? Dari hasil pemetaan studi kasus yang saya lakukan, mungkin karena ini kasusnya insidental, mereka tumben menemukan pembelajaran suasana yang sangat baru, jadi reaksi euforia itu yang berlebihan, mungkin perlunya kontak fisik atau rasa kangen yang tidak terkontrol. Jadi saya harus menerapkan keyakinan kelas. Kita bikin dulu aturan-aturan yang bisa menjadi sebuah keyakinan kelas bahwa dalam pembelajaran ini loh yang menjadi keyakinan. Dari keyakinan itu kita akan tumbuhkan rasa untuk bisa berproses tumbuh kembang menjadi sebuah budaya positif. Jadi keyakinan kelas ya Pak Yan ya. Ada lagi kira-kira selain keyakinan kelas Pak Yan? Selain keyakinan kelas, paling saya juga harus merefleksikan diri, memberikan contoh. Kalau kita menuntut sesuatu yang baik, kita juga harus memberikan umpan balik atau feedback yang baik di luar sana sebagai sebuah bentuk inspirator dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru di sana juga harus bisa mempunyai posisi among. Yang pertama itu Ing Ursul sebagai seorang inspirator, Ing Madu sebagai seorang kolaborator, dan Tugu Diandayani sebagai seorang motivator. Kita harus melebur ke dalam ketiga posisi itu biar menjadi sebuah ikon yang ikonik. Iya. Oke Pak Yan, jadi saya bisa tangkap bahwa untuk mewujudkan ke nilai 8 itu Pak Yan maunya melakukan keyakinan kelas, kemudian memberikan contoh atau keteladanan. Nah, kira-kira menurut Pak Yan yang mana dulu yang paling mungkin bisa dilakukan dari kedua itu menurut Pak Yan? Kalau yang pertama yang harus kita lakukan, ya pastilah kita membuat keyakinan, karena dari keyakinan itu akan ada kolaborasi aksi, kolaborasi kesepakatan bahwa hal positif yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk membentuk sebuah budaya positif, itu memang harus keyakinan kelas. Ya. Jadi kapan itu bisa dilakukan Pak Yan? Secepat mungkin. Besok saya pasti akan lakukan, karena hari ini kan jam terakhir, lalu saya nggak ada jam ngajar lagi. Jadi besok jam pertama sampai jam terakhir saya ada jam. Jadi saya akan setiap kelas melakukan keyakinan kelas. Oke, jadi besok ya saya catat di sini yang besok akan langsung mengeksekusi untuk meningkatkan kedisiplinan murid itu. Nah baik Pak Yan, jadi kita udah sampai nih di ujung sesi Pak Yan. Nah jadi pertanyaan saya, apa sih yang sudah Pak Yan dapatkan dari sesi percakapan ini? Dari sesi percakapan ini yang saya dapatkan itu sungguh hal yang luar biasa, khususnya tentang kolaborasi, energi kolaborasi, komunikasi, koordinasi yang luar biasa dari seorang teman saya yang luar biasa pula, Bapak Rudi, bahwa motivasi itu menjadikan sebuah energi yang bersinergi dengan apa yang ingin saya capai. Dan ini merupakan tenaga yang super power bagi saya, karena kita tahu untuk melakukan atau mencapai sebuah kesuksesan, kita tidak akan bisa berdiri sendiri dalam sebuah komunitas. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi waktu dan partisipasinya mengajak saya untuk bisa berdiskusi atau berkeluh kesah tentang masalah kita. Ya, siapa ya? Jadi nanti kita ketemu lagi ya Pak Yan. Saya ingin melihat juga bagaimana hasil dari actionnya Pak Yan. Ya, supaya Pak Yan nanti mungkin bisa menceritakan bagaimana grade atau kemajuan kedisiplinan dari murid-murid yang ada di kelasnya Pak Yan. Baik Pak Yan, terima kasih atas gininya udah mempercayakan keluh kesahnya Pak Yan sama saya. Oke, sama-sama Pak Budi. Langsung aja nih, baik kepada Pak Budi dan Pak Sejo. Tadi coaching sudah dilaksanakan. Sekarang kesempatan dia untuk menyampaikan hasil observasi yang dia lakukan terkait dengan materi tadi. Siap. Oke, yang pertama terkait dengan bagaimana jalannya percakapan sesuai dengan alur kita. Di sini yang menyampaikan bahwa alur delta seperti yang sudah Bapak ketahui, yaitu delta tujuan sudah sangat jelas,
penyampaian tujuan dari praktek coaching ini, di mana di sini Pak Eca dengan Pak Rudi sudah menyepakati menyikapi tujuan yang disampaikan oleh Pak Eca, yaitu terkait dengan kedisiplinan anak. Kemudian di tahapan yang kedua ada di identifikasi. Nah, di sini Bapak Rudi sudah dapat mengidentifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eca. Yang ketiga, rencana aksi juga sudah disampaikan dengan baik, di mana di sini Pak Eca akan melakukan sebuah kesepakatan kelas, kemudian ada memberi contoh atau keteladanan terkait dengan kedisiplinan pada anak tersebut. Kemudian tanggung jawab, tanggung jawab ini sudah sangat baik, sudah yang terima, yaitu bagaimana Pak Eca akan melaksanakan ini secepat mungkin, yaitu mulai besok. Nah, kemudian terkait dengan praktek coaching tadi, yang masih perlu diperbaiki dari Pak Rudi, sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sudah luar biasa, tinggal disempurnakan lagi. Kemudian kemudian untuk kehadiran penuh di sini dalam kegiatan coaching ini, dia rasa sudah sangat baik karena Pak Rudi sudah dapat menerima keluh kesah atau penyampaian dari Pak Eca dengan raut muka, mimik, tingkah laku, sudah menampilkan seorang coach yang sebenarnya. Kemudian untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan untuk selanjutnya, sudah barang tentu kita sebagai guru tidak dihentinya untuk belajar agar jauh lebih sempurna lagi. Itu yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk observasi sudah keseluruhannya sudah selesai. Terima kasih Pak Eca dan Pak Rudi. Terima kasih Bu Jo atas observernya yang dilakukan kepada kita. Di sini seluruh observer atau masukan yang luar biasa, karena dari observer yang Ibu lakukan saya bisa merefleksikan diri sejauh mana kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan tindakan coaching bersama teman. Lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih apa yang disampaikan oleh Bu Vero terkait mengobservasi kami, saya dan Pak Eca, karena saya posisi sebagai ikut dan Pak Eca sebagai coachingnya. Apa yang disampaikan oleh Bu Vero itu merupakan masukan bagi kami nanti untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kami dalam melakukan coaching. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Eca. Selamat pagi Bapak Rudi yang luar biasa. Gimana kabar nih hari ini? Begini Pak Eca, jadi kabar saya baik Pak Eca. Ini ada yang mau saya omongin Pak Eca. Apa Pak Eca ada waktu? Kalau saya buat Pak Rudi pasti selalu ada waktu, karena sebagai seorang kepala sekolah adalah kewajiban saya bukan cuma jadi kepala sekolah juga harus bisa memposisikan diri sebagai kepala sekolah, pimpinan, teman dan orang tua untuk selalu memberikan dan menyediakan waktunya untuk rekan-rekan sejawat, karena itu adalah sebuah kewajiban yang luar biasa yang saya amalkan. Kira-kira Bapak Rudi apa yang bisa saya bantu nih dengan pagi-pagi sudah di sini? Terima kasih banget Pak Eca. Pak Eca sudah menyediakan waktu. Ini saya punya kepala sekolah yang sangat luar biasa sekali menyediakan waktu. Begini Pak Eca, saya punya sedikit keluh kesah tentang saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Eca, yang nanti saya akan integrasikan dengan teknik stop yang sudah saya pelajari dengan murid-murid saya. Bagaimana menurut Pak Eca dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti yang akan saya lakukan? Wah, sungguh sebuah ide yang sangat luar biasa Bapak Rudi, karena di zaman sekarang khususnya di kompetensi abad 21 kompetensi digital, bahwa semua pembelajaran itu apalagi terkait dengan kurikulum merdeka harus berdiferensiasi, karena pembelajaran diferensiasi lah itu pembelajaran yang benar-benar menuntun kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira Bapak Rudi proses pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi itu kira-kira seperti apa ya? Begini dibaca rencananya saya mau mengajak anak-anak untuk
keluar Pak Eca. Nah selain juga nanti dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk nanti yang akan saya lakukan murid-murid saya juga, saya berencana juga membuat sedikit perbedaan lah supaya murid-murid juga lebih antusias dan tertarik. Nah, kemungkinan besar nanti akan ajak anak-anak ke tempat-tempat yang tempat-tempat pariwisata yang tempat menunjang pembelajaran proses berdiferensiasi itu baca. Wah, luar biasa. Berarti poinnya ini Pak Rudi ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik stop itu outdoor ya? Iya, baca itu. Kalau boleh saya tahu kira-kira tempat yang terdekat itu di mana? Nah, mungkin untuk di Tabanan Pak Eca yang terjangkau daerah pariwisata, untuk di Kecamatan Tabanan ya di Yaganto Pak Eca ya, apalagi sekarang di Pantai Yaganto dekat sudah mulai berkembang Pak Eca. Nah, juga nanti biaya transport juga tidak terlalu mahal bagi anak-anak ke sana. Nah, nantinya harapan ya sih anak-anak bisa berkembang di sana itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, selain itu juga nanti apabila ada kendala-kendala, saya juga mau mengintegrasikan juga ke anak-anak untuk mengelola emosinya dengan memakai teknik stop Pak Eca. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa Pak Rudi, karena seperti yang saya juga ketahui bahwa teknik stop dalam pembelajaran itu adalah sebuah bentuk aplikasi balancing body mind and soul, artinya keseimbangan budi, jiwa dan raga. Karena apa? Kalau sudah ada saling keterseimbangan antara body mind and soul, anak-anak akan selalu belajar dengan bahagia dan senang. Oke Pak Rudi, kira-kira rencana aksi lain yang ingin Pak Rudi terapkan terkait pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi ada nggak? Mungkin jadi seperti itu Pak Eca ya. Jadi itu saja dulu. Nah ini yang menjadi keluh kesah saya gitu. Nah selaku Pak Eca juga sebagai pimpinan kepala sekolah, nah mengizinkan atau tidak untuk melakukan saya mengajak murid saya keluar seperti itu. Nah jadi kadang-kadang kan kendala untuk belajar di luar itu kan kadang-kadang kendala Pak Eca, kendala waktu ya Pak Eca ya, sama kendala dana ya. Nah jadi bagaimana ya? Jadi saya minta dukungan sebenarnya ini Pak Eca, dari Pak Eca selaku kepala sekolah terkait dengan keluh kesah saya ini. Ya bagaimana menurut Pak Eca, Pak saya didukung seperti itu Pak Eca? Pasti Pak Rudi. Saya selaku kepala sekolah akan selalu mendukung setiap program-program yang inovatif, visioner dan adaptif, apalagi brilian. Siapapun dunia yang terkait kendala, kemungkinan karena ini kita baru mengawali, di tengah jalan pasti ada keterbatasan karena anggaran ini belum masuk di RKS. Tapi selaku saya pribadi, karena saya ada sisa uang lebih, pasti saya itu yang saya manfaatkan mungkin untuk Pak Rudi. Nah kedepannya, karena ini pasti efeknya luar biasa, karena apa yang Pak Rudi lakukan saya sudah pernah alami. Kebetulan saya juga latar belakangnya guru bahasa, dulu di mana saya bisa meningkatkan perkembangan potensi dan kompetensi diri, juga berpraktek langsung, berpraktek baik dengan para bule yang ada di Kuta. Dan ini yang sekarang Pak Rudi tiru tanpa sengaja, tanpa pernah saya sampaikan, Pak Rudi sudah punya ide brilian. Nah terkait akomodasi segala macam, sekolah itu siap membackup. Jadi apapun yang menjadi hambatan Pak Rudi bukan menjadi sebuah hal yang jelek, tapi jadikan itu sebuah tantangan, bukan halangan. Karena hambatan harus menjadi sebuah tantangan untuk kita berproses menjadi seorang pemenang. Nah kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiatif yang luar biasa? Karena Bapak juga ingin ikut di sana. Kebetulan kita satu rumpun, jadi kalau Pak Rudi punya kelebihan saya akan tiru, kalau Pak Rudi punya kekurangan, kalau saya punya kelebihan saya akan kasih, saling mengisi lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak nih Pak Eca, kalau sudah mendapat dukungan seperti ini, saya merasa senang sekali gitu. Nah kalau mengenai kapan ini eksekusi, lagi 2 hari saya kebetulan dapat jadwal Pak Eca di kelas 10 ya, 10A. Nanti lagi 2 hari rencananya kalau sudah Pak Eca mengizinkan,
lagi 2 hari rencananya saya langsung eksekusi proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang outdoor ini Pak Eca. Oke, berarti untuk pertama ini satu kelompok saja Ya, ya? satu-satu. Nah, karena satu kelompok jumlahnya kurang lebih 20, jadi saya nanti bisa sewakan shuttle. Berarti habis berpraktek baik anak-anak, kita ajak makan bareng lah. Jangan ajak renang, karena risikonya gede. Ya. Tapi kalau ajak makan kan pasti happy. Jadi dulu Pak, saya minum arak ini ya, karena ini obat. Karena kalau saya nggak kena arak, badan saya pegal nih Pak. Oke Pak Ger, nah, dari diskusi singkat curhat ini, kira-kira apa hal yang bermanfaat Pak Ardi bisa rasakan? Hal yang sangat bermanfaat yang bisa saya rasakan ini sangat luar biasa sekali Pak Eca selaku kepala sekolah sangat mendukung proses-proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan direncanakan, dan Pak Eca juga selaku kepala sekolah memberikan dukungan ya luar biasa sehingga membuat saya dalam bergerak nantinya kegalauan saya yang awalnya ragu-ragu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini jadinya lebih plong Pak Eca ya, jadi lebih terbuka bahwa gini saya jadinya perasaan saya untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan yang diintegrasikan dengan teknik stop ini Pak Eca. Oke Bapak Rudi, pokoknya maju terus, pantang mundur, teruslah bergerak untuk menggerakkan. Dan saya tunggu ide-ide brilian berikutnya. Apapun yang menjadi ide, mau bisa dilakukan atau tidak, tetap kolaborasi dan koordinasi. Karena hanya dengan kolaborasi dan koordinasi, semua aksi akan bisa menjadi sebuah visi nyata. Oke, terima kasih. Saya Pak Ibu ya. Baik, Bapak Eca dan Pak Rudi, sekarang giliran yang untuk menyampaikan observasi yang dia lakukan terkait dengan coaching Merdeka tadi. Terkait dengan hal tersebut yang sampaikan di sini, bahwa yang sudah berjalan selama praktik ini, yang melihat, yang merasakan sudah berjalan seperti air mengalir, ya, di mana tahapan kita tujuan sudah disampaikan dengan jelas. Kemudian identifikasi sudah dapat juga disampaikan dengan jelas oleh Pak Rudi dan dikuatkan lagi oleh Pak Eca. Kemudian rencana aksi juga sudah sangat kuat disampaikan oleh Pak Rudi dan diperkuat lagi oleh Pak Eca. Kemudian tanggung jawab akan Pak Rudi laksanakan secepatnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik stop ini. Dan mudah-mudahan apa yang tadi di coachingkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengajak kegiatan pembelajaran di outdoor ini menjadi suatu ide-ide yang berlian untuk bisa dikembangkan di kedepannya. Kemudian yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diperbaiki di sini, saya rasa ini sudah sangat luar biasa sekali teknik coachingnya. Tinggal penyempurnaan dan pelatihan kembali. Kemudian kondisi penuh yang Bapak berdua hadirkan juga sudah bagus sekali, artinya Pak Eca dapat menerima curhatan dari Pak Rudi dengan rasa terbuka, dengan ikut merasakan gimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian yang untuk yang terakhir memperbaiki dan meningkatkannya di sini sudah berangkat itu seperti tadi ya, kita sebagai guru tidak pernah berhenti untuk belajar untuk menyempurnakan yang sudah sempurna, artinya untuk yang sudah baik kita lebih baik lagi untuk di kedepannya. Mudah-mudahan teknik coaching ini akan memberikan dampak yang luar biasa buat pendidikan kita dan perubahan pada mindset pada anak-anak. Terima kasih, itu yang dapat kita sampaikan terkait dengan observasi coaching yang Bapak laksanakan. Baik, terima kasih Bu Jero atas observer yang Bu Jero sampaikan tadi. Di posisi sekarang ini saya berada di posisi sebagai kunci. Ya, jadi apa yang Bu Jero sampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya karena memberikan gambaran masukan-masukan terhadap apa yang
saya lakukan pada saat saya sebagai coach dalam mencurahkan permasalahan saya kepada coach saya, dalam hal ini adalah Pak Wayan Spencer, mana beliau juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing potensi-potensi saya apa yang harus saya lakukan. Jadi terima kasih atas masukan dan saran-saran dari Bu Jero. Oke, terima kasih Bu Jero atas observasinya yang dilakukan untuk saya sebagai seorang coach di sini ya. Tentunya Bu Jero juga sudah melakukan observer dengan tindakan presence yang luar biasa, di mana pengamatannya itu super detail luar biasa. Memang sudah tipikalnya seorang observer. Dari pengamatan yang Bu Jero itu lakukan tadi, saya bisa merefleksikan diri seperti apa kemampuan ataupun kompetensi saya dan kekurangan saya. Dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Swastiastu Ibu Jero. Swastiastu Pak Eca. Ayo silakan duduk. Ya, becik Pak Eca. Mana kabarnya hari ini? Kabar saya buruk terus Bu Jero. Saya lagi stres nih, istrinya nganggur terus, nggak punya uang. Iya. Pusing loh, mau cari istri lagi, tambah nggak punya uang. Janganlah. Ya. Lagi ini Pak Eca katanya dari kemarin cari saya ya? Bukan dari kemarin Bu, dari dulu saya udah cari tumben nih punya waktu ketemu sama Ibu. Iya. Karena sudah saya pesan sama sekdinya, biar sehari bisa 3 kali lah ketemu Ibu. Ternyata dengan kesibukan Ibu yang luar biasa, akhirnya saya bisa ketemu. Iya, sekarang kita bisa ketemu. Mungkin ada yang bisa dibicarakan atau diomongin buat dia Pak Eca. Oke, terima kasih Bu atas waktunya yang luar biasa ini. Saya di sini ingin curhat lah, diskusi ringan dengan suasana santai terkait pembelajaran yang akan saya terapkan lah, pembelajaran hybrid learning itu. Pembelajaran hybrid learning ya, kedengarannya ini kok seperti luar negerian begitu nih pembelajaran hybrid learning ini. Tapi saya aja ngomongnya susah ini Pak Eca ya. Nah menurut Pak Eca apa sih yang ingin nanti Pak Eca dapatkan dari pembicaraan kita ini? Oke, begini Bu. Nah, terkait pembelajaran hybrid learning, kalau mungkin orang awam dengarnya kalau hybrid learning itu cocoknya belajar online. Memang pembelajaran online, tapi orang pasti mikirnya wah cocoknya di musim pandemi COVID. Padahal hybrid learning ini tetap kita mereferensi ke luar negeri, karena dipikir kan pasti luar negeri referensinya. Karena kita juga dijajah orang luar negeri. Sekarang yang menjajah kan bukan orang negeri tapi dalam negeri. Cuma tentunya beda termasuk di pendidikan. Nah, hybrid learning yang ingin saya terapkan di sini, karena kita sekarang kan ada di kurikulum merdeka. Jadi kemerdekaan anak dalam belajar itu biar selalu tercover. Artinya begini Bu, di saat kita belajar mengajar offline di kelas, mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa masuk sekolah entah karena alasan sakit, ada izin upacara, ada kematian, ada suka dan duka, jadi mereka kan tidak bisa aktif. Ya, nah, dengan kemerdekaan belajar dan sistem hybrid learning ini, jadi anak bisa undangan, bisa acara apapun, dia bisa menikmati pembelajaran kita secara online. Jadi perpaduan antara belajar di rumah dan di sekolah dengan sistem online. Oke. Nah di sini bagaimana bahwa pembelajaran hybrid learning ini sangat bermanfaat buat Pak Eca meskipun anak-anak sedang offline, apalagi sedang online, apalagi ada yang misi undangan, ada yang ada buat acara. Artinya dengan kegiatan seperti itu anak juga menyempatkan untuk belajar, begitu ya Pak Eca ya? Ya benar sekali Bu, karena di pembelajaran hybrid learning ini juga saya mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi teknik belajar anak itu kalau biasanya anak kan punya 3 karakteristik Bu, ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Jadi dengan mereka yang di rumah itu bisa mendengarkan materi penjelasan saya, hanya mendengarkan suaranya saja atau videonya lengkap dengan suaranya. Nah, karena mereka pas lagi ngayah atau lagi ada di tempat keramaian, jadi mereka tetap bisa menikmati pembelajaran di audionya doang, visualnya tinggal menyusul. Luar biasa sekali idenya Pak Eca ini terkait dengan hybrid learning ini, sampai saya aja ngomongnya susah nih. Keluar negerian ini. Terkait dengan hybrid learning yang Pak Eca sampaikan,
kira-kira di sekolah ini Pak Eca sudah terapkan nggak? Ya, begini, dari pemetaan kasus yang sudah saya lakukan, karena saya menganggap dari pemetaan itu dan saya amati dan cermat, ternyata kita bisa melakukan hybrid learning walaupun dengan modal yang seadanya. Kuncinya cuma satu, kita mau membelajarkan diri, pembelajaran digital, kita akan menjadi orang yang bermental. Tidak perlu dengan alat yang mahal-mahal, cukup satu laptop dan kamera sensorik. Tanpa kamera sensorik pun kita bisa lakukan pembelajaran berdiferensiasi asal ibu sudah siap dengan modul pembelajaran yang sifatnya bisa diakses digital. Kalau angka lebih bagusnya nanti ibu siapin ruang khusus ruang hybrid, bagus juga. Oke, luar biasa sekali ya idenya Pak Eca terkait dengan hybrid learning ini. Nah, kira-kira kalau diambil rentangan nilainya pembelajaran hybrid learning ini untuk saat ini sudah berjalan sampai di mana sih poinnya? Apakah 2, 3, 4 atau 5? Oke, kebetulan untuk saya pribadi saya sudah menerapkannya dari zaman setelah kita tetap muka. Kalau dulu saya biasa pembelajaran online, terkadang menggunakan Meet, terkadang menggunakan OBS. Kalau OBS itu namanya Open Broadcast Studio. Jadi kita kayak penyiar TV, kita mau tampilin layar apa keren, mau kelas apa kita kenal nama keren. Nah, untuk yang hybrid ini kemarin saya sudah pernah coba 3 kali dan efeknya luar biasa. Anak-anak juga senang dan bahagia karena mereka yang di rumah mau liburan, mau sakitnya benar-benar sakit atau tidak sakit bisa tidak jadi masalah. Yang penting dia tetap aktif menikmati apa yang saya berikan dalam pengajaran. Jadi nilainya itu bagi saya sudah 8. Oh, sudah 8. Nah, terus kalau sudah 8, harapan Pak Eca sekarang dapat nilai berapa ini? Harapan saya ya biar bisa nilainya 10, karena kemarin saya kan cuma bisa menggunakan pembelajaran menggunakan kamera sensorik yang bisa melihat saya saja. Jadi saya kiri kanan bisa, saya ingin satu kamera lagi. Jadi anak-anak yang di rumah tidak hanya melihat saya saja, dengan kamera buka belakang dia bisa melihat teman-temannya di sana. Jadi dia bisa saya hello. Jadi kalau dia cuma bisa saya hello sama saya saja, jadi makanya saya perlu 2 kamera, kamera depan dan kamera belakang. Iya, oke. Berarti dengan nanti poin 10 yang Pak Eca harapkan, Pak Eca berharap ada kamera lagi untuk mendukung hal tersebut untuk dapatkan nilai 10 itu kan ya. Seperti itu apakah gestur kita dari muka, dari depan, dari samping bisa dilihat oleh anak siswa kita. Nah, seperti itu. Kemudian menurut menurut Pak Eca, apa sih yang bisa Pak Eca lakukan untuk mencapai nilai 10? Tentunya komunikasi kolaborasi antara saya dan sekolah dalam hal sarana dan prasarana. Kebetulan hari ini kantong saya masih kosong, mungkin saya hanya butuh uang 1 juta saja untuk beli kamera sensorik yang bisa bertahan untuk 1 tahun. Jadi itu bisa dipakai setiap kelas, dan kedepannya kalau memang sekolah ini ada anggaran, saya ingin punya ruang khusus yang benar-benar ruang hybrid. Jadi kameranya rolling circle 360 derajat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pun kita bisa dipantau seperti siaran TV. Tinggal pilih kamera yang mana, itu kan semua tampil. Jadi lebih interaktif dan figuratif jadinya. Oh, luar biasa sekali ya. Nah, terkait dengan apa yang Pak yang lakukan tadi adalah membutuhkan dukungan daripada sarana dan prasarana yang mendukung nanti kegiatan pembelajaran hybrid learning tersebut berjalan. Kemudian adanya ruangan khusus untuk kegiatan tersebut, sungguh luar biasa. Nah, kemudian apa sih yang bisa Pak Eca lakukan untuk nanti bisa melengkapi sarana-sarana tersebut? Kalau untuk melengkapi sih, karena hari ini saya hanya bisa pakai kamera sensorik. Kemudian kalau bisa ya lagi 3 hari lah, biar ibu bisa berikan saya lagi 1 kamera, biar benar-benar itu juga saya bisa menampilkan tampilan depan dan luar, dan khususnya laptop lagi 1 bu, karena laptop saya speknya masih rampas, saya ingin spek yang di atas 10, nanti biar bisa saya live-kan di Facebook atau di YouTube. Jadi kedepannya sekolah ini benar-benar jadi sekolah digital.
Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menjadi pembahasan bagi teman-teman yang lain untuk selalu kreatif dan adaptif. Luar biasa sekali Pak Eca terkait ide dari hybrid learning ini. Nah tadi sudah Pak Eca sampaikan sabra, sarana dan prasarana, kemudian kamera, kemudian laptop kan seperti itu. Nah sekarang yang paling mungkin Pak Eca lakukan terlebih dahulu yang mana sih? Yang paling mendesak Pak Eca butuhkan untuk kegiatan hybrid learning? Paling yang saya butuhkan adalah laptop dengan spek tinggi dan kamera sensor lensa. Itu yang benar-benar biasanya juga bisa melakukan pengajaran yang lumayan maksimal. Oke, luar biasa sekali Pak Eca ya. Artinya di sini dalam mewujudkan tujuan dari hybrid learning terhadap anak, Pak Eca membutuhkan laptop yang speknya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke, nanti mungkin bisa itu dibicarakan dengan wakasatgasnya terkait dengan hal itu. Nah, dari hal-hal yang sudah Pak Eca sampaikan tadi terkait dengan program hybrid learning ini, ya tetap aja nih mulutnya suka sekali Pak Eca. Iya. Saya lihat pengajaran hybrid ini suka sekali hybrid learning. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan, kira-kira kapan sih Pak Eca bisa kerja melakukan ini? Kalau bekerja kan saya sudah sampaikan sudah dari kemarin, dan saya selalu melaksanakannya tiap hari. Selalu saya lakukan itu. Nah, terkait hybridnya kan tergantung di kelas. Kalau kelasnya ada anaknya yang absen dan dia bisa ikut hybrid, saya mainkan hybrid. Tapi kalau anak yang absen memang dia benar-benar tidak bisa ikut belajar, ya tetap saya belajar tatap muka aja. Mudah-mudahan itu berjalan ya Pak Eca ya, dan bisa dilakukan secepat mungkin. Untuk nilai 10 ini kapan sih cepatnya ini? Tak sabar saya Pak Eca lihat endingnya ini loh. Kalau nilai 10 itu kan pasti dari kelengkapan sarana. Kalau sarannya udah lengkap, siarannya ya? Pasti bisa ditonton di YouTube dan lain. Oke, luar biasa sekali Pak Eca. Sebenarnya saya tertarik ini pembelajaran hybrid learning, tertarik sekali. Kenapa? Nah, seperti kemarin pas COVID, dengan online yang memadai saja kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang full, harap kita full gitu, dan juga bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang lain di sela-sela pembelajaran itu. Luar biasa sekali. Baik Pak Eca, setelah Pak Eca menyampaikan apa yang tadi sudah Pak Eca buat dan laksanakan, kira-kira apa sih yang Pak Eca dapatkan dari pembicaraan kita ini? Sungguh manfaat yang luar biasa itu, karena dari pembicaraan ini Ibu memberikan dukungan support material ataupun imaterial terhadap apa yang saya rencanakan. Ini semua bentuk kolaborasi, koordinasi, kesepakatan yang benar-benar mantap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pendampingan yang luar biasa dari seorang ibu yang benar-benar saya banggakan. Baik Pak Eca, kalau gitu diam dulu ceritanya Pak Eca, lagi 2 minggu kita bertemu, kita ngobrol gimana sih ceritanya Pak Eca lagi 2 minggu ya, bagaimana cerita tentang hybrid learning ini yang dapat nanti pendidikan itu berpusat pada anak. Oke Pak Eca, terima kasih atas curhatannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Jero, Bu Sastini dan Pak yang sudah mengizin saya menyampaikan hasil observasi saya. Saya di sini sekarang bertugas sebagai observer. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Jero selaku coach dan Pak Eca selaku coach, jadi alur cerita di sini sudah kelihatan, baik itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, semuanya sudah dilakukan dengan sangat baik sekali. Nah, kemudian khusus untuk coachnya Bu Sastini dan Bu Jero sudah sangat baik dalam melakukan proses coaching, sudah juga memancing dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kelihatan sekali jadinya alur ceritanya, prosesnya di sana.
Dan untuk coachingnya juga Pak Wayan Suleja juga beliau juga sudah kelihatan terbimbing di sini untuk menjawab atau terpancing untuk menyampaikan ke coach Bu Jero tentang ide-ide beliau dalam hal ini adalah pembelajaran hybrid learning, sehingga beliau juga menyampaikan tentang tujuannya, kemudian menyampaikan tentang identifikasinya, kemudian rencana aksi beliau, dan juga tanggung jawab dari kegiatan yang akan beliau lakukan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan observasi saya terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Bu Jero selaku coach dan Pak Wayan Suleja selaku coach. Terima kasih. Baik Pak Rudi, terima kasih atas observasi yang Pak Rudi lakukan kepada kami. Apa masukan Pak Rudi sangat dia akan gunakan sebagai dasar dia untuk tetap belajar menjadi menjadi guru atau menjadi pusat pembelajar yang bisa nanti bisa dicontoh atau sebagai among pada anak didiknya, bahwa kegiatan-kegiatan coaching seperti ini sangat membantu kita dalam menemukan solusi atau memecahkan permasalahan yang sedang kita hadapi. Terima kasih kepada Pak Rudi, masukan yang sangat luar biasa dan menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk tetap belajar ke depannya. Terima kasih. Oke Bapak Rudi, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas observasinya yang begitu cermat, yang menjadikan saya bisa berrefleksi tentang kemampuan biar bisa menjadi orang yang lebih bermartabat dalam proses pendidikan ini. Mungkin tidak ada yang banyak saya sampaikan karena apa yang disampaikan oleh Pak Rudi sudah sesuai dengan tadi. Terima kasih ya Pak Rudi. Sama-sama. Selamat sore Bu Jero. Selamat sore Pak Rudi. Yang dengar katanya Bu Jero punya nama. Iya nih benar sekali Pak Rudi, dari kemarin yang dari Pak Rudi ini mau ngomong-ngomonglah sedikit, bisa nggak ada waktu Pak dia ngomong sebentar sama Pak Rudi? Ada Bu Jero, apa kira-kira yang mau diomongin? Ya, ini Pak Rudi, ini kan terkait dengan mungkin ada sedikit beban di pikiran yang masih mengganjal ya, begini Pak Rudi. Nah, dalam program CGP kan kita dituntutlah membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah kemarin yang sudah sempat buat prakarsa perubahan yaitu konselor teman saya kan begitu. Nah dari dari prakarsa perubahan yang buat yang sudah melaksanakan, namun baru beberapa kelas sekali Pak Rudi. Nah belumlah maksimal. Nah yang jadi beban gimana sih nanti kedepannya prakarsa perubahan ini bisa diterima di program sekolah, bisa diterima guru dan anak-anak, biar tujuan dari prakarsa perubahan yang kuat itu bisa dijalankan di sekolah. Oke. Jadi bisa saya tangkap di sini. Jadi Bu Jero ngomongin tentang prakarsa perubahan konselor teman semaya. Ya benar sekali. Nah jadi sebelum lanjut tentang itu, Bu Jero kira-kira apa yang mau Bu Jero dapatkan dari pembicaraan? Yang ingin dapatkan dari pembicaraan ada rasa lega di pikiran saya bahwa prakarsa perubahan yang saya buat itu dapat bermanfaat buat lembaga sekolah. Baik, jadi biar ada rasa lega Bu Jero ya. Nah jadi menurut Bu Jero seberapa penting itu Bu Jero tentang apa namanya itu konselor teman semaya Bu Jero? Ya Pak Rudi, yang terkait dengan prakarsa perubahan yang rancang itu yang rasa sangat-sangat penting sekali Pak Rudi. Karena apa? Prakarsa perubahan itu yang buat dengan tujuan untuk meminimkan tindak pelanggaran anak-anak, ya, seperti halnya tidak pakai dasi. Kan dengan adanya konselor teman semaya di kelas, dia dapat kasih tahu temannya 1-2 kali, pasti anak itu akan merasa, oh saya diperhatikan, oh benar saya salahkan gitu. Artinya untuk meminimkan tindak pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah dari hal-hal yang terkecil dulu. Ya. Jadi sangat-sangat penting ini Bu Jero ya menurut Bu Jero. Nah kalau misalkan Bu Jero
dari misalkan kalau dinilai antara nilai 1 sampai 10, proses konselor teman sebaya yang sudah terjadi di sekolah Bujero itu pada saat ini itu posisinya berada di nilai mana? Yang pikir ini baru 2 Pak Rudi, baru di posisi 2, karena kita kan baru merintis, akhirnya yang coba merintis kemarin dari siswa asuh yang sendiri, akhirnya bertahap dari 1 kelas dulu 2 kelas, dan sekarang ada 2 kelas, berarti saya baru pas di 2 ini Pak Rudi. Oke, berarti masih baru ya. Iya, benar sekali Pak Rudi. Nah kalau begitu Jero, kalau Bujero bilang tadi masih berada di posisi 2, kira-kira berapa nilai yang diharapkan oleh Bujero dengan adanya prakasa perubahan ini konselor Mas? Iya sih Pak Rudi, terkait dengan konselor teman sebaya ini, harapannya kegiatan atau program konselor teman sebaya ini adalah di persentase 7 sampai 8 itu Pak Rudi. Ya, biar bisa, artinya apa ya, meskipun tidak 100% program itu berjalan, yang nanti imbasnya kepada anak-anak juga. Jadi maunya Bujero biar berada di posisi 7 atau 8. Apa yang bisa Bujero lakukan untuk sampai ke posisi itu? Apa ya Pak Rudi ya? Untuk melaksanakan hal tersebut, mungkin dia akan mencoba yang pertama, artinya dia akan lakukan diskusi. Nah kemarin sih memang dia sempat menemui kepala sekolah secara singkat ya, namun itu kurang efektif. Artinya dia perlu juga mengadakan pertemuan dengan staf manajemen. Kalau di SMK kan ada kapro, ada wakaf yang nanti bisa membantu untuk pelaksanaan program tersebut. Nah selain itu dari pihak manajemen mungkin yang akan mengadakan sosialisasi juga dengan bapak ibu guru mata pelajaran dan wali kelas terutama. Jadi ada pendekatan dengan kepala sekolah, kemudian ke pihak manajemen, kapro dan bakal itu ya, juga dengan guru juga ya, dengan wali kelas. Ada lagi sejauh ini sih baru segitu. Nah mungkin yang berikutnya ini Pak Rudi, harus mensosialisasikan dengan para siswa. Nah kemudian yang lagi satu, sudah barang tentu nanti pada akhirnya kita harus mencari narasumber untuk memperkuat konselor teman sebaya tersebut. Nah, jadi saya bisa tangkap Bu ya, jadi yang bisa Bujero lakukan itu yang pertama melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pihak manajemen, diantaranya ada kapro, di sana ada wakaf, nah, kemudian ada sosialisasi ke guru untuk ke wali Bujero ya, kemudian sosialisasi ke siswa dan juga mungkin mendatangkan narasumber Bujero ya. Jadi kalau begitu yang mana yang bisa Bujero lakukan dalam waktu dekat antara ini? Dilihat dari ininya itu Pak, kemungkinan yang bisa akan secepatnya lakukan dulu sosialisasi dari hal yang terkecil dulu, sosialisasi dulu kepada wali kelas, karena peran wali kelas itu sangat-sangat penting di kelas itu untuk bisa menyampaikan bahwa ini loh ada program dari guru CGP terkait konselor teman sebaya dengan tujuan seperti ini gitu. Jadi sosialisasi ke guru dulu ya. Kapan itu bisa dilakukan? Rencananya sih biar cepat Pak Rudi, karena poin 2 ini harus kepingin yang tingkatkan lagi ke poin 7 atau 8 itu ya secepatnya, karena ini akhir semester dan kita ada jeda. Mungkin setelah jeda nanti yang akan langsung bergerak untuk mensosialisasikan ke wali-wali kelas. Secepatnya ini besok 1 minggu atau 1 bulan? Mungkin lagi 2 mingguan Pak. Oke, lagi kita kan jeda kan, ya jeda itu. Lagi
lagi 2 minggu Bu Jero ya. Ya. Oke, nanti saya tunggu Excelnya Bu Jero. Nah, kita udah nyampe di ujung Bu Jero, di ujung sesi. Jadi apa yang Bu Jero dapatkan dari pembicaraan? Wah, luar biasa Pak Rudi. Belum rasanya, artinya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan terkait dengan konselor teman sebaya ini, yang saya sampaikan sekarang ke Pak Rudi, saya menjadi ingat bahwa program yang saya buat ini ternyata nanti bisa dilaksanakan dengan yang tadi kita bicarakan tersebut, dengan sosialisasi dan lain sebagainya. Artinya dia merasa lebih ringan karena beban saya dapat berkurang dengan menyampaikannya kepada Pak Rudi. Oke, baik Bu Jero, jadi saya akan tunggu action-nya Bu Jero tentang prakarsa perubahan konselor teman sebaya yang akan Bu Jero lakukan tepatnya paling lama 2 minggu ke depan. Baik, saya akan tunggu Bu Jero, kita akan ketemu lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan dari prakarsa perubahan konselor teman sebaya yang Bu Jero berikan. Baik Pak Rudi, terima kasih ya Pak Rudi sudah mau dengar curhatan Tiang, sehingga waktunya Pak Rudi tersita sebentar ini. Wah, nanti kalau memang perlu dihubungi. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Bu Jero, sudah. Oke, Bapak Rudi dan Bu Jero, kali ini saya ingin menjelaskan tentang observer yang saya lakukan terkait praktek coaching ya. Yang pertama saya mulai dari Pak Rudi dulu ya sebagai seorang coach, di mana dalam praktek coaching tadi Pak Rudi sudah melakukan teknik coach berdasarkan alur cerita, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Nah, untuk coachnya di tujuan itu Bapak Rudi sudah sangat baik dalam proses coaching, karena dengan alur cerita ini Pak Rudi sudah melakukan menanyakan apa sih maksud tujuan dari si coach untuk diajak berdiskusi. Kemudian diidentifikasi, Pak Rudi selaku coach juga sudah melakukan umpan balik pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan topik yang dibahas. Di rencana aksi juga Pak Rudi sebagai coach sudah melakukan pertanyaan bagaimana strategi implementasi yang ingin diterapkan. Di tanggung jawab sebagai alur cerita terakhir, Pak Rudi juga menyatakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentang bagaimana komitmen si coach dalam melakukan aksinya nantinya, biar bisa menjadi sebuah aksi nyata. Oke Bapak Rudi, terima kasih sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa. Oke, untuk Bapak Ibu Jero, nah di sini Bu Jero posisinya sebagai seorang coach ya. Di dalam penyampaian materinya atau topik yang dibawakan oleh Bu Jero diawali juga dengan percakapan yang sangat humanis dan kekeluargaan sebagai bentuk transparansi kejiwaan atau sikap atau mental, di mana dengan keterbukaan kita akan lebih enak berbicara, karena kita akan berbicara dari hati ke hati tanpa ada rasa beban. Itu Ibu sudah lakukan dari penyampaian maksud dan tujuan. Terkait implementasi atau identifikasi, Ibu juga sudah menyampaikan sekilas strategi identifikasi permasalahan topik. Nah, di rencana aksi di sana juga Ibu sudah menjelaskan apa sih maksud dari praktek apa tadi namanya itu konselor teman sebaya. Nah, di sana Ibu sudah juga jelaskan. Terus ditanggung jawab, kemarin tadi juga Ibu sudah menjawab bahwa implementasi dari teman konselor sebaya akan dilakukan sesegera mungkin, karena ini untuk melatih keterampilan komunikasi yang sungguh luar biasa berpraktek coaching. Bagus dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan sudah mengobservasi ini di saat saya bertugas sebagai coach dan Ibu Jero sebagai coach. Jadi apa yang Pak Yan sampaikan itu merupakan masukan bagi kami atau bagi saya sendiri untuk terus berlatih lagi dan berlatih lagi supaya bisa berada di posisi coaching yang profesional. Terima kasih Pak Yan. Baik, Pak Wayan Secen ya, sebagai observasi di kesempatan
hari ini yang ucapkan terima kasih karena luar biasa sekali masukan yang sangat-sangat membuat saya ingin belajar terus bagaimana mempraktekkan teknik coaching ini baik lagi kepada teman, kepada anak-anak maupun mungkin kepada keluarga. Terima kasih sekali kepada Pak Wayan. Masukannya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wayan bisa menjadi dasar buat dia untuk belajar jadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Wayan. Oke, sama-sama.